Bismillahirrohmanirrohim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini bersama channel Cipta Desa, pembelajaran desa tanpa batas. Semoga Anda selalu bahagia dalam setiap kondisi apapun dan tidak bosan-bosan mengunjungi channel YouTube ataupun website Cipta Desa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mekanisme penyaluran anggaran ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan yang bersumber dari dana desa. Sebelum pada mekanisme penyaluran dana desa pada alokasi minimal 20% ketahanan pangan. Perlu juga diketahui bahwa pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan di desa adalah BUMDes atau BUMDesma, lembaga ekonomi lainnya di desa, atau TPKK Ketahanan Pangan Desa. Dari 3 pelaksana program ketahanan pangan tersebut melalui proses identifikasi dan pemetaan potensi desa, penentuan pelaksana program dan kegiatan, serta dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Jika Anda bingung pada proses ini, Anda dapat mempelajarinya pada video sebelumnya. Mari kita bahas mekanisme penyaluran anggaran ketahanan pangan dari pemerintah desa kepada pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan tersebut satu persatu. Pertama, jika pelaksana program kegiatan ketahanan pangan adalah BUMDes atau BUMDesma. Pengurus BUMDes atau BUMDesma membuat proposal kegiatan yang dilengkapi RAB kegiatan dan perhitungan analisis kelayakan usaha yang direncanakan berdasarkan pagu minimal 20% dari dana desa. Setelah itu, proposal tersebut diajukan kepada pemerintah desa untuk ditinjau, dianalisis, dan dievaluasi kelayakan usahanya. Jika proposal yang diajukan oleh pengurus BUMDes atau BUMDesma disetujui oleh pemerintah desa, maka pemerintah desa memasukkan jumlah pagu yang diajukan oleh BUMDes atau BUMDesma ke dalam rancangan APBDes pada kode akun penyertaan modal desa yakni 6.2.2. Setelah penetapan APBDes telah disepakati oleh kelembagaan BPD dengan kepala desa dan disetujui oleh Bupati Wali Kota. Pemerintah desa mengajukan penyaluran dana desa ke kabupaten sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setelah dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, pemerintah desa melalui KAUR Keuangan untuk melakukan transfer ke rekening BUMDes atau BUMDesma sesuai dengan penyertaan modal yang telah disetujui oleh desa, yakni paling sedikit 20% dari dana desa yang diterima oleh desa bersangkutan. Setelah alokasi dana ketahanan pangan masuk ke rekening BUMDes atau BUMDesma, saatnya pelaksana kegiatan pada unit usaha BUMDes atau BUMDesma untuk melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan sesuai dengan analisis kelayakan usaha yang disusun sebelumnya. Catatan yang perlu digarisbawahi adalah, jika usaha yang direncanakan lebih dari satu jenis kegiatan usaha, maka BUMDes atau BUMDesma menyusun formulir analisis kelayakan usaha sesuai banyaknya jenis kegiatan usaha yang direncanakan oleh BUMDes atau BUMDesma. Kedua, jika pelaksana program kegiatan ketahanan pangan adalah lembaga ekonomi lainnya di desa. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan alur tahapan penyaluran alokasi ketahanan pangan dari pemerintah desa kepada lembaga ekonomi lainnya di desa. Mekanisme penyalurannya sama dengan pelaksananya BUMDes atau BUMDesma, baik dari pengajuan proposal, RAB kegiatan, analisis kelayakan usaha, ataupun tahapan penyaluran melalui transfer dari rekening kas desa ke rekening lembaga ekonomi desa tersebut. Yang berbeda dengan BUMDes atau BUMDesma dalam hal penyaluran anggaran ketahanan pangan kepada lembaga ekonomi lainnya di desa adalah 1. Kode akun pada APBDes. Anggaran ketahanan pangan dimasukkan pada penyertaan modal pada kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya di 6.2.9.90-99. 2. Perjanjian kerjasama. Selain proposal, RAB kegiatan, dan analisis kelayakan usaha, pemerintah desa dan lembaga ekonomi lainnya di desa bersama-sama menyusun perjanjian kerjasama usaha yang memuat paling sedikit tentang objek, subjek, hak dan kewajiban, jangka waktu kerjasama, sistem bagi hasil, dan mekanisme penyelesaian permasalahan. Catatan yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan ketahanan pangan ini adalah, lembaga ekonomi lainnya di desa harus memenuhi kriteria seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya. Dan ketiga, jika pelaksana program kegiatan ketahanan pangan adalah TPK khusus ketahanan pangan desa. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan alur tahapan penyaluran alokasi ketahanan pangan dari pemerintah desa kepada TPKK Ketahanan Pangan Desa. Dari gambar tersebut sudah jelas bahwa mekanisme alokasi minimal 20% ketahanan pangan kepada TPKK Ketahanan Pangan Desa sama dengan pelaksananya BUMDes, BUMDesma, ataupun dari pemerintah desa lembaga ekonomi lainnya di desa. Yang membedakan penyaluran tersebut sebagai berikut. Kode akun pada APBDes. Anggaran ketahanan pangan dimasukkan pada penyertaan modal pada kode akun pengeluaran pembiayaan lainnya di 6.2.9.90-99.
TPKK Ketahanan Pangan Desa ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Kepengurusan TPKK Ketahanan Pangan Desa membuka rekening atas nama Ketua dan Bendahara TPKK. TPKK Ketahanan Pangan Desa menyusun rencana kegiatan usaha sektor pangan. Pemerintah desa mulai membentuk BUMDes atau BUMDesma paling lama 6 bulan setelah TPKK Ketahanan Pangan Desa di SK Kepala Desa. Halo Sobat Cipta Desa yang berbahagia. Kami ingin menginformasikan bahwa kelengkapan dokumen ketahanan pangan desa seperti SK TPK khusus ketahanan pangan desa, proposal pengajuan dana ketahanan pangan desa, RAB kegiatan, atau formulir analisis kelayakan usaha, dan contoh perjanjian kerjasama usaha, Anda dapat mengunduhnya secara langsung di website Cipta Desa secara gratis di www.ciptadesa.com. Semoga pembelajaran desa kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam berdesa, salam mencipta desa, membangun manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.